Extracellular vesicle dari mesenchymal stem cell dapat diaplikasikan untuk mengobati luka, khususnya luka kronis. Luka kronis sebagian besar ditandai dengan tidak selesainya fase inflamasi. Sebagai konsekuensinya, maka penyembuhan tidak berakhir dengan sempurna. Hal ini terhenti sebelum proses angiogenesis dan regenerasi jaringan selesai. Selain itu, luka kronis juga dapat disebabkan oleh peningkatan fibrosis yang akan menyebabkan jaringan parut hipertrofik. Extracellular vesicle dari mesenchymal stem cell berpotensi untuk diaplikasikan dalam mengobati luka kronis karena memiliki aktivitas imunomodulasi, imunosupresi, dan angiogenik. Juga dapat memodulasi proliferasi dan diferensiasi sel. Saat ini ada sekitar 50 publikasi mengenai evaluasi potensi dari extracellular vesicle mesenchymal stem cell untuk pengobatan luka kronis. Berikut adalah aplikasi extracellular vesicle dari mesenchymal stem cell pada tahap inflamasi. Extracellular vesicle dari mesenchymal stem cell memiliki aktivitas imunomodulasi dan imunosupresi. Berdasarkan analisis proteomik, extracellular vesicle mengandung beberapa sitokin, kemokin, dan reseptor kemokin yang berhubungan dengan sistem imun, seperti yang terlihat pada slide berikut. Extracellular vesicle dari mesenchymal stem cell juga mengandung chemoattractant. Contohnya adalah sebagai berikut. Chemoattractant adalah senyawa kimia yang dapat menarik organisme atau sel untuk bermigrasi ke arahnya. Oleh karena itu, extracellular vesicle kemungkinan dapat melindungi infeksi pada jaringan yang rusak. Pada tahap inflamasi, ada dua jenis makrofag yang datang, yaitu makrofag M1 dan makrofag M2. Makrofag yang datang ini bergantian, makrofag M1 dulu, kemudian diganti oleh makrofag M2. Makrofag M1 diaktifasi melalui TLR dan NF-kB. Makrofag M1 menyebabkan fagositosis patogen, oxidative brush, dan intracellular killing. Sedangkan makrofag M2 diaktifasi oleh STAT3 dan faktor transkripsi lainnya. Makrofag M2 menginhibisi inflamasi dan mendorong terjadinya remodeling jaringan. Pada pasien diabetes, darahnya mengandung gula dengan kadar yang tinggi. Kadar gula yang tinggi ini mencegah terjadinya polarisasi kehadiran makrofag M1 menjadi makrofag M2, sehingga menyebabkan inflamasi kronis yang menghambat terjadinya penyembuhan yang benar. Berdasarkan penelitian oleh T et al. Pada tahun 2015 terhadap hewan diabetes, extracellular vesicle dari mesenchymal stem cell yang diaktifasi dengan lipopolisakarida atau produknya bisa disingkat sebagai LPS-PRI-EXO memiliki aktivitas antiinflamasi yang lebih tinggi, sehingga dapat menginduksi atau mencetus terjadinya polarisasi makrofag M2. Hal ini disebabkan karena LPS-PRI-EXO mengandung banyak mirna LED7B. Mirna ini menginhibisi TLR4 sehingga menekan respon inflamasi. Peneliti juga mendeteksi penurunan aktivasi NF-kB dan peningkatan STAT3 pada kultur human acute monocytic leukemia cell line yang diberi LPS-PRI-EXO. Dengan demikian, LPS-PRI-EXO dapat membantu polarisasi makrofag M1 menjadi makrofag M2 pada tahap inflamasi untuk membantu penyembuhan luka. Extracellular vesicle dari mesenchymal stem cell berperan pada tahap angiogenesis dalam penyembuhan luka. Angiogenesis adalah pembentukan pembuluh darah baru. Pada tahap penyembuhan luka, pembentukan pembuluh darah baru sangat diperlukan untuk menyediakan oksigen, nutrisi, dan growth factor pada jaringan yang rusak. Kondisi hipoksia meningkat ketika pembuluh darah rusak akibat luka. Hal ini mengaktifasi hipoksia inducible factor 1 atau HIF1 yang merupakan aktivator transkripsi yang mendorong terjadinya angiogenesis melalui upregulasi ratusan gen target. Di antara jenis dari hipoksia inducible factor 1 adalah vascular endothelial growth factor A atau disingkat VEGF-A. VEGF-A mengaktifasi sel endotel di sekeliling pembuluh darah yang terluka untuk menghasilkan pembuluh darah baru. Extracellular vesicle dari sel endotel memiliki kemampuan untuk meningkatkan proliferasi, angiogenesis, dan migrasi. Berikut adalah protein-protein dari extracellular vesicle
yang berperan pada tahap proliferasi, angiogenesis, dan migrasi. Kemudian ada juga kandungan MIR1263P yang dapat menginduksi angiogenesis. Proses angiogenesis menurun pada pasien diabetes yang mengalami luka kronis. Salah satunya disebabkan oleh terganggunya polarisasi makrofag M2. Selain itu, endothelial progenitor cells bergerak dari sumsum tulang belakang untuk membantu terjadinya angiogenesis. Namun pada pasien diabetes, jumlah sel ini juga menurun. Dengan adanya kandungan ekstraselular vesikal dari mesenchymal stem cell yang dapat meningkatkan proliferasi, angiogenesis, dan migrasi, maka ekstraselular vesikal dari mesenchymal stem cell dapat digunakan untuk membantu penyembuhan pada luka, khususnya pada proses angiogenesis, termasuk untuk pasien diabetes. Berikutnya adalah aplikasi ekstraselular vesikal dari mesenchymal stem cell pada penyembuhan luka terhadap fibroblast. Dermal fibroblast adalah salah satu sel lines yang berperan pada penyembuhan luka pada kondisi normal. Fungsi utamanya adalah produksi ekstraselular matriks, biosintesis kolagen, penyusutan luka, revitalisasi, dan remodeling jaringan. Jika fibroblast tidak berfungsi dengan baik, dapat terjadi produksi ekstraselular matriks yang berlebihan yang menyebabkan jaringan parut. Banyak penelitian yang menunjukkan efek ekstraselular vesikal dari mesenchymal stem cell pada penyembuhan luka, yaitu melalui modulasi fibroblast. Ekstraselular vesikal dari mesenchymal stem cell sumsum tulang belakang dapat meningkatkan proliferasi dan migrasi sel. Berikut adalah jalur metabolisme yang berhubungan dengan fibroblast. Kemudian, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi dari fibroblast. Berdasarkan penelitian, ekstraselular vesikal dari mesenchymal stem cell menginduksi ekspresi beberapa protein yang berperan untuk mempengaruhi fungsi fibroblast, diantaranya adalah sebagai berikut. Kemudian, ekstraselular vesikal juga mengekspresikan mirna dan protein sebagai berikut yang berperan pada proliferasi. Ekstraselular vesikal memiliki peran pada fibroblast karena yang pertama, kandungan mRNA-nya, yang kedua, dapat mengaktifasi jalur metabolisme dari fibroblast yaitu AKT, ERK, dan STAT3. Yang ketiga, dapat mengaktifasi jalur WNT dan beta-katenin. Berdasarkan penelitian secara in vitro, ekstraselular vesikal dari Wharton jelly dapat meningkatkan viabilitas dan migrasi fibroblast. Kemudian, ekstraselular vesikal yang dilisis tidak memberikan efek, sehingga ekstraselular vesikal harus diaplikasikan dalam bentuk utuh atau intact. Hal ini disebabkan ekstraselular vesikal yang utuh memungkinkan terjadinya interaksi dengan membran untuk dapat mengeluarkan isinya ke dalam sel. Ekstraselular vesikal menginduksi ekspresi gen pengoda ekstraselular matriks, yaitu kolagen tipe 1, kolagen tipe 3, fibronektin 1, elastin, dan alpha SMA. Berdasarkan penelitian, ekstraselular vesikal mendorong terjadinya remodeling ekstraselular matriks, sehingga menyebabkan penyembuhan luka tanpa bekas. Hal ini tidak terjadi pada conditioned medium yang sudah dihilangkan ekstraselular vesikalnya. Selanjutnya, ekstraselular vesikal juga berperan pada remodeling. Yang pertama, dia dapat meningkatkan perbandingan protein-protein berikut. Kolagen tipe 3 terhadap kolagen tipe 1, kemudian TGF beta 3 terhadap TGF beta 1, dan MMP3 terhadap TIMP1. Yang kedua, dapat mengurangi diferensiasi fibroblast menjadi myofibroblast. Selanjutnya adalah aplikasi ekstraselular vesikal dari mesenchymal stem cell untuk penyembuhan luka terhadap keratinosit. Keratinosit adalah sel utama pembentuk jaringan epidermis. Keratinosit berperan pada reepitelisasi kulit. Pada tahap awal penyembuhan, beberapa jenis sel mulai bermigrasi dari tepi luka ke bagian celah luka. Proses migrasi tidak tergantung pada pembentukan jaringan granulasi dan dapat dianggap sebagai langkah pertama dalam penyembuhan. Proliferasi dan diferensiasi keratinosit dalam penyembuhan luka terjadi secara paralel dan berurutan. Pada luka kronis, terjadi hiperproliferasi di bagian tepi luka, namun sel-sel tersebut tidak dapat bermigrasi dan membuat jaringan hiperkeratotik di tepi luka. Ekstraselular vesikal dari mesenchymal stem cell dapat meningkatkan proses reepitelisasi. Berdasarkan penelitian, ekstraselular vesikal dari mesenchymal stem cell
dapat meningkatkan kadar protein-protein berikut. Dari informasi-informasi yang telah disampaikan sebelumnya, terangkum pada gambar berikut, yaitu informasi terkini mengenai peran extracellular vesicle dari mesenchymal stem cell terhadap penyembuhan luka kulit. Pada gambar ini terlihat efek terhadap berbagai jenis sel yang terlibat pada proses fisiologis, termasuk sel-sel imun, endotel, fibroblast, dan keratinosit. Terakhir adalah kesimpulan dan prospek masa depan extracellular vesicle dari mesenchymal stem cell untuk aplikasi penyembuhan, khususnya penyembuhan luka. Extracellular vesicle yang disekresi oleh sel memainkan peran dalam komunikasi antar sel dan juga interaksi dengan lingkungan mikrosel. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil yang baik untuk membantu penyembuhan luka dan memungkinkan untuk dikembangkan menjadi obat yang efisien untuk penyakit lain. Extracellular vesicle dari mesenchymal stem cell memiliki kemampuan imunomodulasi dan regenerasi, sehingga dapat digunakan untuk terapi bebas sel pada regenerative medicine, khususnya pada pengobatan luka kronis. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, extracellular vesicle dapat memengaruhi penyembuhan luka pada tahap berbeda, termasuk inflamasi, angiogenesis, proliferasi, dan extracellular matrix remodeling, sehingga dapat secara efektif meningkatkan proses penyembuhan luka. Walaupun sudah ada bukti extracellular vesicle dapat membantu penyembuhan luka, banyak hal yang perlu diteliti untuk optimasi aplikasi extracellular vesicle. Hal-hal yang masih perlu untuk diteliti untuk optimasi diantaranya adalah produksi, isolasi, karakterisasi, dan cara pemberian. Untuk produksi, kita harus melakukan optimasi sumber mesenchymal stem cell, kemudian apakah perlu dilakukan rekayasa, lalu berapa pasase kultur yang optimum, dan bagaimana kondisi kultur. Untuk tahap isolasi, optimasi diperlukan untuk menghindari kontaminasi, khususnya kontaminasi dari komponen sel dan media kultur. Kemudian, karakterisasi diperlukan untuk memahami fungsi molekul dan memprediksi efek samping. Lalu cara pemberian dapat dilakukan melalui penyuntikan subkutan, penyuntikan intravena, dan diberikan di atas luka. Demikian presentasi mengenai aplikasi extracellular vesicle dari mesenchymal stem cell dalam regenerative medicine, khususnya untuk pengobatan luka. Terima kasih.